Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 17 Januari 2021. Bersama saya, Pastor Marcel Lorotandung. Kita awali permenungan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memanggil setiap orang untuk mengikuti Engkau melalui Putramu, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu supaya kami senantiasa diterangi dan juga menyadari bahwasanya mengikuti Putramu Yesus dibutuhkan motivasi yang murni untuk setia kepadanya dan penuh kasih kepada sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, melihat bahwa mereka mengikuti dia. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengarkan perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus bertanya kepada kedua murid Yohanes yang mengikuti Yesus, "Apakah yang kamu cari?" Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling dasar saat kita mau mengikuti Yesus. Pertanyaan ini juga ditujukan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Apakah yang aku cari saat mengimani Yesus, saat percaya kepadanya, saat menjadi orang Katolik, saat menjadi murid Yesus, saat menjadi orang Kristen? Apa yang saya cari? Tentu jawaban bisa berbeda-beda dan bermacam-macam. Ada yang karena memahami Yesus itu punya kuasa dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit, dia mau mengikuti Yesus supaya dia tetap sehat walafiat dan disembuhkan, dipulihkan, karena Yesus sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ada juga yang mau mengikuti Yesus supaya mendapatkan pekerjaan, mendapatkan bahkan jodoh, pasangan hidup, karena Yesus penuh kasih, penuh berkat. Bahkan ada yang memberikan jawaban mengikuti Yesus supaya memperoleh kebahagiaan dan keselamatan. Tentulah jawaban ini sah-sah saja untuk setiap orang, tergantung motivasi kita. Tetapi kita juga mesti berpegang pada sabda Yesus dalam Injil Matius bab 6 ayat 33. "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Yesus menghendaki supaya sebagai orang beriman, sebagai murid-muridnya, kita mau mencari dan melakukan kehendak Allah
dan kebenarannya. Agar apa yang kita cari diberikan dan ditambahkan dalam hidup kita. Nah, tentu saja pertanyaan berikut bisa muncul. Bagaimana mencari kerajaan Allah? Bagaimana melaksanakan kerajaan Allah? Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas bab 9 ayat 23, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Jadi rupanya ada 3 syarat mengikuti Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia, artinya mengikuti cara hidup Yesus. Dengan kata lain, syarat ini mau mengatakan bahwa hidup kita ini beriman kepadanya mesti mengandalkan Yesus. Karena itu dikatakan dalam Matius bab 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berarti kita mesti mengandalkan Yesus, mengandalkan Allah dalam hidup kita. Dan katakan, orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan Yesus, hidupnya penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian. Hal itu juga bisa kita lihat dari kitab Yeremia, bab 17, ayat 7 dan ayat 8. Bagaimana sikap orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, apa-apa Tuhan yang diharapkan, Tuhan yang diandalkan, maka sangat terberkati, sangat dikuatkan, dan juga selalu dijaga dan ditolong. Bahkan pada ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan bagaikan pohon yang tumbuh di tepi air. Bahkan dikatakan akar-akarnya merambat sampai ke batang-batang air. Nah, saudara-saudari, mengandalkan Tuhan membuat orang tidaklah pernah kecewa. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia, bahkan Tuhan senantiasa mau menolong kita. Tetapi memang mengandalkan Tuhan tidaklah semudah dengan yang kita katakan. Karena dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan ketabahan dalam hidup. Sebab Yesus mengatakan, berani menyangkal diri, memikul salib. Banyak tantangan, banyak cobaan, banyak ujian. Tetapi semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin Tuhan setia dan semakin Tuhan memberikan kepercayaan, bahkan juga berkat-Nya bagi kita. Maka semoga kita berani mengikuti Yesus, mencari motivasi yang benar mengikuti Dia, dan mau mengandalkan Dia, sebab mengandalkan Yesus senantiasa membuat kita tenang, damai, bahagia, bahkan beroleh berkat-berkat yang melimpah. Itulah kiranya yang menjadi inti permohonan kita. Apakah yang kamu cari? Mencari Yesus atau mengikuti Yesus adalah untuk beroleh keselamatan, beroleh damai, ketentraman, dan sukacita. Semoga kita semakin setia dan semakin berani mengandalkan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Sebab Yesuslah menjadi pokok dan tujuan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau mau berkorban untuk kami. Engkau mau memberikan yang terbaik bagi kami lewat penyerahan diri-Mu di salib demi menebus kami orang yang berdosa. Semoga kami tetap setia kepadamu dan tetap mengandalkan Dikau dalam hidup setiap hari. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah melalui channel Insani. Semoga saudara-saudariku bersama dengan segenap keluarga
senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.